Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alladzi arsala rasulahu basyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenarnya, mengerjakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya dengan tulus ikhlas karena Allah semata. Takwa juga berarti kesadaran dalam diri kita untuk memperbaiki kualitas iman kita, menumbuhkan kesadaran untuk mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan mencintai beliau, maka kita juga mencontoh seperti ucapan dan perbuatan beliau. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Sebagai seorang Rasul, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang yang tinggi akhlaknya, baik dalam tutur kata maupun perbuatan. Beliau terpelihara dari sifat-sifat jahat dan keji, zalim dan iri hati. Bahkan beliau adalah orang yang terjamin bahagia di dunia sampai di akhirat nanti. Oleh karenanya, janganlah kita menjadi ragu-ragu untuk menjadikan beliau sebagai figur yang dapat kita contoh dan kita tiru. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Yang artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu bagi kamu semua contoh yang baik, bagi orang yang mengharapkan Allah dan hari akhir. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Ayat ini merupakan penegas bahwa memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah sosok seorang figur yang tidak ada duanya, hingga Allah memuji akhlak beliau di dalam Al-Quran. Jika kita mau mencontohnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berarti kita termasuk orang yang mengharapkan keridhaan Allah dan kedatangan hari kiamat sebagaimana yang disebutkan Allah pada ayat di atas. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kita sebagai manusia yang diciptakan lebih sempurna, bahkan paling sempurna dari makhluk-makhluk yang lain, memang sepantasnya mempunyai akhlak yang luhur seperti akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun kita tidak dapat mencontoh beliau 100% atau dan memang itu tidak mungkin, maka kita harus berusaha paling tidak 50%.
25%, jangan sampai tidak sama sekali. Memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia, karena akhlak manusia sudah semrawut dan menyerupai seperti binatang, bahkan lebih rendah dari binatang dan lebih hina. Meskipun kita diciptakan dalam bentuk yang sempurna atau paling baik, oleh karena itu Rasulullah diutus agar manusia-manusia yang diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya itu tidak kembali kepada Allah dengan rupa yang sejelek-jeleknya. Hadirin jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Memelihara dan mempertahankan identitas kita sebagai manusia dan kemuliaan bukan berarti berlomba-lomba dan mengerjakan kedudukan dan kemuliaan serta kemewahan duniawi. Akan tetapi kemuliaan manusia itu diukur dari sikap, tingkah laku, kesopanan dan cara hidupnya serta perangkainya. Tegasnya bahwa kemuliaan manusia itu dipandang oleh manusia yang lain adalah akhlaknya, dan tidak diingkari bahwa oleh Islam sendiri maupun oleh Rasulullah Muhammad SAW itu penuh dengan ajaran moral, kesopanan dan akhlak. Oleh sebab itu, jika kita tidak ingin terperosok ke lembah kehinaan, maka berpeganglah yang kuat kepada tali Islam yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang harus kita ikuti adalah membina kebahagiaan dua kehidupan, yaitu kebahagiaan di dunia pada saat ini dan kebahagiaan di akhirat kelak. Itulah sesungguhnya arti dari kehidupan yang sesungguh-sungguhnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang artinya, perbaikilah keadaan duniamu dan bekerjalah untuk akhiratmu seolah-olah engkau akan mati besok pagi. Dalam hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda yang artinya, bekerjalah untuk duniamu seolah-olah engkau hidup selama-lamanya, dan bekerjalah untuk akhiratmu seolah-olah engkau akan mati besok pagi. Jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Dari dua hadis di atas, maka kita dapat mengambil kesimpulan bahwa agama Islam adalah perjuangan dan pengabdian, perjuangan dan bekerja keras, karena hidup ini adalah perjuangan. Tetapi yang disayangkan adalah banyak sekali orang yang bekerja keras siang dan malam hanya untuk memperoleh kebahagiaan dunianya saja dan mengabaikan kepentingan akhirat. Orang yang demikian itulah termasuk orang yang merugi. Jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Orang yang hanya memikirkan akhiratnya saja dan mengabaikan dunianya, ini juga tidak bagus. Yang baik adalah bekerja untuk akhirat dan tidak mengabaikan dunia, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah di atas. Kita menyadari sepenuhnya bahwa alam kehidupan di dunia ini tidak sedikit rintangan dan halangan yang menyertai perjalanan hidup kita. Duri-duri yang merintangi langkah kita, keadaan yang datang sini berganti mengisi ruang kehidupan kita. Memang senang, susah, menangis, tersenyum, suka duka dan seterusnya, semua akan berputar bagaikan roda tanpa henti sehingga kita dijemput oleh ajal.
menghadapi persoalan yang pelik dan rumit seperti ini, hendaknya kita senantiasa berpegang pada prinsip Islam dengan mencontoh apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menghadapi persoalan kehidupan. Dalam era yang sudah semrawut ini, banyak sekali anak-anak muda yang kehilangan pegangan ketika mereka bingung dalam menentukan kehidupannya, maka sering berkiblat yang bukan kiblatnya Islam. Inilah yang kita sayangkan. Pemuda Islam yang mengaku mempunyai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kitabnya Al-Quran, namun mereka tidak menjadikannya kiblat dan pegangan untuk menyelesaikan setiap masalah kehidupan. Oleh sebab itu, pada bulan Rabiul Awal ini, hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal, di mana pada bulan ini Rasulullah dilahirkan, kita kembali berpegang kepada agama yang dibawa oleh beliau dan menjadikan beliau sebagai suri tauladan, sebagai alat ukur, sebagai cermin parameter dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Banyak sekali orang yang mengaku bahwa dia mencintai agama Islam, cinta kepada Allah dan Rasulnya, namun jarang sekali mereka menjadikan Rasulullah itu sebagai suri tauladan bagi dirinya. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 31 yang artinya, katakanlah Muhammad, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Niscaya Allah mencintai kamu dan mengampuni dosa-dosa kamu, dan Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jika kita mengaku cinta kepada Allah, maka kita harus mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang beliau ajarkan kita harus mengerjakannya dengan ikhlas, dan apa yang beliau larang untuk mengerjakannya maka kita jauhi dengan penuh kesabaran dan takwa. Karena pada hakikatnya perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah perintah Allah dan larangan beliau adalah larangannya. Jika sudah demikian halnya, kita mengikuti Rasulullah, maka Allah akan mencintai kita dan mengampuni dosa-dosa kita, karena Allah itu Maha Penyayang dan Maha Pengampun. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Saya mengakhiri khutbah ini dengan mengajak kepada diri saya dan kepada para hadirin semua untuk kembali membina keimanan dan meningkatkan ketakwaan serta kembali dari kiblat yang kafir kepada kiblat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang Rasulullah lakukan dalam kehidupannya harus kita jadikan cermin atau contoh untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Jika demikian halnya, Allah akan mencintai kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk menjalankan kehidupan ini sebagaimana yang dijalankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim wa qur rabbir warham wa anta khairur rahimin. Ahmadulillahi hamdan katsiran kama amad wa ashkuruhu wa qad ta'adana bi ziyadati liman syakar wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul bashar. Allahumma shalli wa
وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه سداد الغرر. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله واعلموا أنكم قد بين يدي الله موقوف وبأعمالكم مجزيون وعن أفعالكم محاسبون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعي إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون. اللهم وارض عن كل صحابة أجمعين والتابعين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وارفع لهم الدرجات وضاعف لهم الحسنات وكفر عنهم السيئات وبارك جميع المسلمين من خير جارتين أو أيمنوا وانصر برئيسك على بلدنا هذه وسائر بلاد الإسلام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا وتقبل منا إنك أنت السميع العليم. عباد الله،